We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Mayasari. Saya dari kelompok 4 Budidaya Ternak Unggas Agribisnis kelas B. Pembahasan kita yang pertama adalah organ eksterior ayam, di mana ayam ini memiliki kepala yang terdapat paruh, cengger, cuping, dan pial, dan ayam ini memiliki leher serta tubuh bagian depan yang terdapat dada dan sayap. Dan yang terakhir adalah tubuh bagian belakang atau bagian bawah, yaitu ada punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Selain organ eksterior, ayam juga memiliki organ pelindung tubuh, yaitu kulit dan bulu secara bersamaan membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk. Fungsi kedua organ ini adalah melindungi tubuh dari luka, memelihara temperatur tubuh, sebagai sarana untuk terbang, dan juga reseptor bagi rangsangan dari lingkungan luar. Pembahasan kita yang kedua adalah sistem respirasi ayam. Nah, bagian yang pertama adalah glotis. Glotis ini terletak di pangkal trakea atau laring. Glotis ini berada di bagian paling atas yang berfungsi akan menutup ketika makanan turun ke esofagus sehingga makanan tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, organ yang kedua adalah laring. Fungsinya yaitu mencegah masuknya benda asing, jalan masuk udara selama respirasi, membantu dalam proses menelan, dan membantu mengatur tekanan udara serta untuk mengatur suara. Organ yang ketiga ada trakea, di mana trakea ini tersusun atas cincin kartilago melingkar berbentuk O yang mencegah kolaps dari tekanan negatif paru-paru. Organ yang keempat adalah siring. Siring merupakan kotak suara pada ayam. Nah, suara ayam dihasilkan dari tekanan udara pada katup suara dan dimodifikasi oleh tegangan otot. Nah, organ yang kelima adalah bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan trakea menjadi saluran yang lebih kecil. Bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus di dalam paru-paru yang selanjutnya akan bercabang lagi menjadi parabronchi yang akan meneruskan udara lewat di dalam paru-paru menuju kantung udara di luar paru-paru melalui satu arah. Kemudian organ yang terakhir adalah pulmo atau paru-paru. Nah, umumnya paru-paru ini berukuran kecil dan tidak mampu berkembang. Hal ini yang menyebabkan paru-paru pada ayam itu menempel di tulang rusuk. Pembahasan kita yang ketiga adalah sistem pencernaan ayam. Organ yang pertama adalah paruh, yang dimana berfungsi untuk makan dan minum serta menghasilkan air liur. Paruh akan mengambil makanan untuk dicerna lebih lanjut, kemudian dibantu oleh lidah untuk mendorong makanan masuk ke esofagus. Organ yang kedua adalah esofagus atau biasa disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan toraks. Permukaan esofagus ini licin sehingga memudahkan makanan untuk masuk ke dalam tembolok. Organ selanjutnya adalah tembolok, yang merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara, kemudian akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam.
Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar yang terletak di antara kerongkongan dan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Setelah dicerna di proventriculus, makanan akan masuk ke dalam gizzard atau ampela. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik dan makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas sehingga makanan dapat berukuran lebih halus lagi. Setelah dicerna di ampela, makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Bisa dilihat di situ, usus kecil berbentuk sangat panjang. Nah, di dalam usus kecil ini terdapat mukosa yang berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan. Di dalam usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena di dalamnya terdapat jenis bakteri penghasil enzim, yaitu yang dapat merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Organ selanjutnya adalah usus buntu atau sekum. Di dalam sekum ini tidak terjadi banyak pencernaan. Di dalam sekum hanya terjadi pencernaan absorpsi air. Organ yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Kemudian selanjutnya atau pencernaan yang terakhir adalah kloaka. Nah, kloaka ini merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, urin ini juga akan dikeluarkan bersama feses. Untuk organ reproduksi ayam betina, ada ovarium yang merupakan organ yang berfungsi sebagai penghasil folikel atau kuning telur dan juga merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual dan gametosis. Organ yang kedua ada oviduct yang merupakan saluran yang berfungsi sebagai penghubung antara ovarium dan uterus. Saluran ini merupakan tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Organ selanjutnya adalah uterus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan kerabang dan penyempurnaan telur. Pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang. Warna dominan kerabang telur adalah putih dan coklat, yang pewarnaannya tergantung pada genetik setiap individu. Pembahasan kita yang keempat adalah macam-macam penyakit pada unggas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 macam-macam penyakit yang menyerang unggas. Penyakit yang pertama adalah penyakit avian influenza atau biasa yang dikenal dengan flu burung. Nah, flu burung ini disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan subtipe H5 atau H7 yang sebenarnya virus ini bisa menyerang semua jenis unggas, tetapi kebanyakan hanyalah ayam dan kalkun. Nah, untuk pencegahan dan pengobatannya sebenarnya belum ditemukan obat yang tepat untuk mengobati virus ini, tetapi usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ini adalah dengan menjaga kondisi ayam serta merangsang nafsu makan dengan pemberian vitamin dan mineral, dengan juga memberikan antibiotik dan melakukan pembersihan atau pemanasan tambahan pada kandang. Penyakit yang kedua adalah chicken anemia syndrome. Nah, penyakit ini disebabkan oleh chicken anemia agent atau CAA yang termasuk grup Sarcovirus. Nah, CAA ini merupakan penyakit viral yang bersifat akut yang menyerang ayam berusia muda. Nah, untuk pencegahan dan pengobatannya sendiri sebenarnya sudah ada vaksinasinya dan juga terdapat pengobatan dengan cara memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi yang kedua. Penyakit yang ketiga adalah penyakit Ekstrop syndrome, di mana penyakit ini disebabkan oleh adenovirus yang dapat mengaglutinasi eritrosit ayam, itik, dan kalkun. Nah, musim hujan dan musim kering tidak mempengaruhi secara langsung penyakit ini, tetapi dapat memperberat kasus akibat stres. Nah, untuk pencegahannya sendiri dapat melakukan vaksinasi pada ayam menjelang masa produksi karena penyakit ini sebenarnya menyerang kualitas telur ayam. Penyakit yang keempat adalah penyakit helicopter disease, di mana penyebabnya adalah reovirus yang merupakan penyakit gangguan pertumbuhan pada ayam pedaging umur 1-6 minggu. Untuk pencegahan dan pengobatannya sebenarnya tidak ada pengobatan yang spesifik untuk mengendalikan penyakit ini. Namun, upaya pencegahannya dapat melakukan evaluasi pakan supaya pakan yang diberikan kepada ayam itu tercukupi gizinya dan sehingga dapat mendukung tumbuh kembang ayam. Sekian pemaparan materi anatomi ternak unggas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.